Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Mumtazah. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Frost, Latimer, dan Purbach. Nah, pertama kita masuk ke pembahasan dulu, yakni diagram Frost. Nah, diagram Frost itu apa sih? Diagram Frost itu adalah diagram yang memplotkan nilai delta G per F atau Na cell versus bilangan oksidasi pada saat Na cell sama dengan 0. Nah, biasanya akan dibuat plot pada keadaan pH. Kalau sama dengan 0 berarti dia dalam keadaan asam. Kalau dia pH-nya adalah 14, maka dia dalam keadaan basa. Nah, kemudian manakah yang dinamakan diagram Frost atau contohnya? Nah, di sini saya mengambil contoh diagram Frost mangan. Bagaimana cara membacanya? Di sini sumbu X-nya adalah biloxnya dan sumbu Y-nya adalah Na cell-nya. Kemudian di sini ada garis biru, kemudian ada garis merah, di mana garis biru adalah dia yang menunjukkan suasana asam. Kalau garis merah dia yang menunjukkan suasana basa. Kemudian kalau ditanya manakah zat di sini yang paling stabil, di sini sudah diberi keterangan ya. Zat yang paling stabil itu adalah spesies yang mempunyai nilai Na paling rendah. Dimana kalau dalam keadaan asam ini, spesies yang paling rendah itu adalah Mn2+. Nah, kalau Mn2+ ini dia Na-nya adalah rendah, berarti dia yang paling stabil, seperti itu. Kemudian kalau dalam suasana asam, dalam suasana basa atau yang dalam garis merah ini, manakah dia yang paling stabil? Ya sama yang kayak asam, yakni yang mempunyai nilai Na paling rendah. Mana? Ya ini, Mn2O3. Jadi kalau asam itu yang paling rendah adalah Mn2+, kalau yang basa adalah Mn2O3. Kemudian, baik dalam suasana asam maupun basa, oksidator yang paling kuat adalah MnO4-. Oksidator itu apa sih? Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Kalau reduktor itu apa? Reduktor itu kebalikannya ya, berarti reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Dan di kedua keadaan ini, baik asam maupun basa, yang sama-sama mengalami oksidator paling kuat ialah MnO4-. Kemudian spesies yang berada di paling kiri ini merupakan reduktor yang paling kuat, baik pada keadaan asam maupun dalam keadaan basa. Jadi sama-sama ditempati oleh zat yang bernama Mn. Kemudian sop yang berada di atas garis ini ada HMNO4-, kemudian ada H3MNO4, kemudian ada Mn3+. Ini merupakan zat yang tidak stabil dan dia dapat mengalami disproporsionisasi. Apa sih itu? Yaitu reaksi redoks atau spesies yang berubah menjadi dua spesies berlainan. Sebagian mengalami reaksi oksidasi atau biloxnya meningkat, kemudian spesies yang di atasnya mengalami, spesies yang lainnya itu mengalami reduksi. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa mengalami oksidasi juga bisa mengalami reduksi, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kejadian disproporsionisasi. Kemudian kalau yang pas menghubungkan antara titik-titik garis-garis merah ini adalah dia yang ditempati oleh Mn2. Ini apa? Yaitu dia yang tidak bisa mengalami disproporsionisasi. Nah, jadi kebalikannya, dia itu akan mengalami komproporsionasi. Apa itu? Yaitu
reaksi redoks yang melibatkan dua spesies yang berubah menjadi satu spesies yang sama. Nah, dari dua spesies itu salah satu mengalami reaksi oksidasi dan satu spesies lain mengalami reaksi reduksi. Gitu ya. Jadi untuk tiga zat yang ada di garis merah ini dia dapat mengalami disproporsionasi. Kalau yang tepat menghubungkan titik-titik ini dia yang tidak mengalami disproporsionisasi, atau berarti dalam kata lain dia yang mengalami komproporsionasi seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke diagram yang kedua, yakni diagram Latimer. Nah, apa sih diagram Latimer itu? Diagram Latimer itu adalah suatu diagram yang menyatakan kestabilan suatu redoks atau kestabilan suatu bilangan oksidasi dan bilangan reduksi tertentu dari satu unsur. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah dia untuk memprediksi kestabilan relatif suatu bilangan oksidasi, baik itu dari yang paling tinggi maupun yang paling rendah. Nah, biasanya dia itu dinyatakan dalam suatu pH tertentu, apakah berada di pH asam atau berada pada pH basa. Kemudian ini saya juga sama seperti yang diagram Krauss, yakni mengambil satu contoh diagram Latimer mangan, di mana diagram Latimer mangan ini juga dibagi menjadi dua, ada dalam kondisi asam, juga ada berada di dalam kondisi basa. Nah, di sini sudah tertulis ya, biloksnya mulai dari kiri sampai ke kanan. Itu kalau dari kiri ini dia yang paling besar biloksnya, yakni +7. Kalau yang berada di paling kanan, dia biloksnya adalah yang paling rendah, atau ini +2. Jadi mangan itu punya berapa biloks? Dia punya 6 biloks. Maaf, maksud saya punya 7 biloks. Mulai dari +7, +6, +5, +4, +3, +2, dan 0. Mulai dari MnO4- sampai menjadi Mn ini, dia mempunyai sebanyak 7 bilangan oksidasi. Biloks maksud saya. Nah, kemudian cara menghitung potensial reduksi itu atau cara menghitung potensial itu tidak boleh. Misalnya ini, bentar, saya coba pena ya. Misalnya saya ingin menghitung MnO4- ke H3MnO4. Apakah boleh antara ini potensial ini dijumlahkan dengan yang ini? Apakah boleh langsung dijumlahkan? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi dia itu harus dicari delta G-nya, atau menurut pengamatan saya itu lebih mudah kalau kita cari rata-ratanya. Jadi semisal kalau yang ditanyakan adalah MnO4- atau biloks 7 ke biloks 5, atau dia senyawanya adalah H3MnO4, berapakah jumlah potensial reduksinya? Maka kita jumlahkan saja seperti ini, plus 0,90. Bentar. Nah, kita jumlahkan plus 0,90 plus 1,28 kemudian dibagi 2. Nanti ketemunya berapa? Nah, berarti dia menjadi potensial dari biloks 7 berubah ke biloks 5 dan seterusnya. Mulai ini bisa buat teman-teman latihan ya, kayak apakah benar pembuktiannya ketika MnO4- yang berbiloks 7 ini ke biloks 4 yang menjadi senyawa MnO2 ini, apakah benar dia jumlahnya adalah plus 1,69. Kalau benar, berarti bisa pakai cara cepat tadi. Seperti itu. Kemudian apakah basa sama konsepnya? Ya, basa, asam mempunyai konsep yang sama. Seperti itu.
Baik, kita lanjutkan diagram yang ketiga, yakni diagram Purbacks. Nah, apa sih diagram Purbacks itu? Kalau ditanya definisinya, diagram Purbacks adalah diagram potensial pH yang memetakan fasa-fasa stabil logam dan yang berada dalam keseimbangan termodinamika sebagai fungsi dari potensial elektroda dan pH larutan. Kemudian kegunaannya apa? Dia berguna untuk memperkirakan arah reaksi spontan, kemudian komposisi produk korosi, dan perubahan lingkungan yang akan mencegah atau menurunkan laju serangan korosi. Nah, ini saya mengambil contoh diagram Purbacks dari tembaga atau CU ya. Di mana diagram Purbacks ini dibagi menjadi 3 daerah, yakni daerah yang pertama ini adalah daerah korosi. Dia adalah daerah yang di dalamnya itu ada spesi yang bermuatan atau yang punya ion-ion. Gampangannya untuk mudah diingat-ingat itu, kalau daerah korosi itu daerah yang mempunyai muatan, daerah yang zatnya itu mempunyai ion-ion. Mana berarti? Ya ini, yang di garis ini, yaitu yang ada Cu2 plusnya, sama yang ini, yang di panah ini, yaitu CuO2 2-. Jadi ciri-cirinya diagram Purbacks yang berada dalam zona korosi itu adalah zat yang mempunyai ion-ion atau yang bermuatan. Di sini diwakili sama Cu2 plus sama CuO2 2-. Jadi ini dan ini. Kemudian yang kedua adalah daerah imun. Nah, daerah imun ini bisa dikatakan juga untuk sebagai kita supaya gampang untuk mengingatnya, itu daerah yang dimana zat itu asalnya gitu loh, awalnya. Jadi tidak bereaksi dengan apapun dan tidak bermuatan apapun, dimana dia itu diwakili sama spesi yang bernama Cu ini. Jadi wilayahnya itu adalah ini, di bawah ini, paling bawah. Kemudian satu lagi zonanya adalah bernama zona pasif. Cara untuk mengingatnya adalah di mana zona pasif itu zona yang spesinya itu ada atom O-nya, OH atau O-nya. Nah, itu salah satu tanda-tanda yang bisa kita analisis kalau dia merupakan daerah yang tergolong daerah pasif. Di sini diwakili sama spesi yang bernama CuOH2 dan Cu2O. Nah, dia tidak bermuatan, tetapi dia bereaksi dengan OH atau O. Seperti itu. Kemudian garis putus-putus ini menunjukkan apa? Nah, dia itu menunjukkan daerah kestabilan air. Jadi, daerah putus-putus yang berwarna biru ini adalah dia berfungsi untuk menunjukkan daerah di mana kestabilan air itu terjadi. Kemudian ada garis horizontal yang menunjukkan adanya transfer elektron dan tidak dipengaruhi oleh adanya pH, tetapi dipengaruhi oleh energi potensial elektrode, atau reaksi ini dibatasi oleh garis horizontal di mana Cu2 plus 2 elektron dia menjadi Cu. Jadi sumbu X-nya adalah pH, sumbu Y-nya adalah EH atau energi potensial elektroda. Seperti itu. Kemudian contoh garis vertikal itu yang berdiri. Karena dia tidak ada transfer elektron dan dia hanya dipengaruhi oleh adanya pH, maka Cu2 plus berada pada kesetimbangan air dan dia bereaksi Cu2 plus menjadi CuOH2. Biloxnya Cu2 ini tetap, dan
ketika dia bereaksi dengan air, dia menjadi CuOH2. Jadi ketika Cu2+ ini bereaksi dengan air, dia menjadi CuOH2. Oke, kemudian garis miring yang ditunjukkan oleh Cu2O yang ini. Nah, senyawa ini diperoleh dari mana? Senyawa ini diperoleh dari reaksi antara Cu2+ yang bereaksi dengan air, tapi dia juga melakukan transfer elektron dengan menangkap 2 elektron menjadi, maka hasil akhirnya dia menjadi Cu2O. Seperti itu. Baik, itu adalah cara untuk membaca diagram Bourbeix. Untuk berikutnya adalah terima kasih. Terima kasih atas waktunya telah melihat video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.